Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Jadi baru jam 3 sore lah ya, masih awal karena kita biasanya pulang jam 5 sore. Karena kita terbiasa belajar di sore hari gitu ya, karena kita pakai shift. Oke, semuanya Bapak harap dalam keadaan sehat walafiat. Nampaknya memang ceria semua wajahnya ya, saya Bapak tangkap dari Google Meeting ini, jadi muka-mukanya serius semua, ceria semua, tak ada yang cemberut. Mudah-mudahan nanti pembelajaran kita berlangsung dengan lancar. Oke, tadi 10 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Bapak sudah mengecek kehadiran kalian yang sudah kalian isi di Google Form. Seperti yang Bapak kasih arahan di WA Group itu bahwa 10 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, semua siswa harus sudah mengisi absensi ya di Google Form. Dan semuanya sudah mantap. Artinya kalian sudah terlatih untuk disiplin waktu. Oke. Karena sudah mulai sore, jadi Bapak harap semuanya tetap semangat. Karena mungkin saja akan ada hal-hal baru yang akan kita dapatkan pada sore hari ini ya. Oke, tidak lupa juga, jangan lupa hari ini tanggal 20 Mei tahun 2021, jadi selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jadi kalian semua adalah calon generasi penerus bangsa, pemuda-pemudi Indonesia. Jadilah orang-orang yang hebat di keluarga, di sekolah, di masyarakat, baik dan bangsa maupun negara. Oke, jadilah orang yang hebat dan yang penting jadilah orang yang berguna untuk orang lain, begitu ya. Oke, materi kita pada siang hari ini yaitu tentang kesebangunan. Jadi materi awal ya, kesebangunan. Kemudian, nah, untuk mempelajari materi kesebangunan ini, ada beberapa materi prasyarat yang akan kita gunakan untuk pembahasan materi kesebangunan ini. Nah, ini adalah materi-materi sebelumnya yang memang sudah kalian pelajari di kelas 7 maupun kelas 8. Kalau tidak salah saya waktu itu yang mengajar kelas 7 dan kelas 8 itu Ibu Maisita kalau tidak salah. Bukan Maisita yang ini ya, nama mungkin sama tapi orangnya beda. Jadi Bu Maisita. Jadi ada perbandingan senilai, kemudian ada juga skala pada peta atau skala pada denah. Kemudian ada juga materi luas bangun datar. Dan yang berikutnya ada jumlah sudut dalam segitiga dan segi empat. Nah, 4 materi ini akan kita kombinasikan untuk mempelajari materi kesebangunan, gitu ya. Jadi kita gabungkan nanti. Nah, ini tujuan pembelajaran. Bisa kita baca sama-sama ya. Ada 3 buah yang kita harapkan bisa kita capai setelah mengikuti proses pembelajaran pada siang ataupun sore hari ini. Oke, sekarang kita mulai. Nah, ini perhatikan ilustrasi berikut. Nampak ya fotonya, foto siapa ya? Nah, kita sering menjumpai ukuran foto yang sering digunakan untuk berbagai tahapan pendaftaran. Misalkan, ketika waktu kalian mendaftar di SMP, dari lulusan SD, pastikan dalam tahap pendaftaran itu panitia minta foto. Ada foto ukuran 2x3, ada foto ukuran 3x4 dan 4x6. Nah, sekarang menurut kalian 3 foto ini sama atau beda? Gimana Martin? Dari 3 foto yang Bapak tampilkan di sini, sama atau beda? Sama, Pak. Sama. Oke, samanya apa Martin? Wajahnya sama nih, kayaknya foto Bapak ya Pak ya? Itu kembaran saya, bukan. Saya tidak seperti ini foto kembaran Bapak. saya. Ya, Ya, nih. iya. Sama ya? Oke. Sama Pak, sama. Oke, sip. Makasih Gambarnya Martin. sama nih Pak. Oke. Ya. Pandu. Ada nggak bedanya ketiga foto ini, Pandu? Bentuknya, ukurannya beda, Pak. Ukurannya beda. Oke. Berarti ada perbedaannya ya, ukurannya.
Oke, nah sebelum kita lanjut, kita cek yang ini. Yang berikutnya. Nah, ini ada sepatu, ada uang koin, ada ban, dan ada 2 buah segitiga. Coba dia, apa yang bisa kamu kemukakan dari kelima gambar ini? Kalau saya lihat tuh Pak, ini kan sepatu nih Pak, sama nih mungkin kiri kanan kali Pak ya, pasti ukurannya sama gak nih Pak? Oke, Nah, terus yang gambar gam, ini kan bolak-balik Pak, ya, nah, ukurannya juga sama, ukurannya cuman sama. gambarnya aja yang beda. Oke, yang ketiga, ini Terus fokus ke bannya saja ini. mobil nih apa Pak? Mobil Yang kita lihat bannya saja Bu, dia. ban. Ya, Nah, kalau ban sih pasti sama lah Pak. sama lah ya. Ban Ya, kanan dengan ban bannya kiri. pasti sama Pak ukurannya Pak. Oke, yang terakhir, Ya. Terus segi, ini gambar apa nih Pak? Segitiga. ini segitiga ya. Sama gak nih Pak? Kayaknya ukurannya kayaknya. Oke, terima Kalau kasih. lihat sih Ya. sama. Ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar ini menunjukkan gambar yang sama. Kita gunakan bahasa yang sama dulu ya. Ada sepatu sepasang, ada uang koin, kemudian ada ban mobil kanan dan kiri, dan ada 2 buah segitiga sama kaki. Next, lanjut. Nah, balik lagi ke gambar yang ini. Masih foto kembaran Bapak tadi nih ya. Ini ada foto ukuran 4 kali 6 dengan 6 kali 8. Kalau menurut info dari Martin tadi, 2 foto ini sama katanya. Tapi kalau kita berkaca dari apa yang disampaikan oleh Pandu tadi, ada perbedaan dari ukurannya. Nah, dari 2 foto ini, yang pertama itu ukurannya 4 kali 6 cm. Yang kedua 6 kali 8 cm. Apakah perbandingan dari 2 foto ini sama atau berbeda? Iya, Pak. Nah, Dina, foto ini perbandingannya sama atau beda, Dina? Sama ke beda ya, Pak ya? Sepertinya Sepertinya beda, Pak. Sepertinya beda. Beda. Oke, sekarang kita lihat gambar yang pertama. 6 Ya. panjang berbanding lebar. 6 berbanding 4 nih ya. 6, 4. Beda ya. Kalau kita buat perbandingannya 6 dengan 4 itu 2. 6 berbanding 4 disederhanakan jadi 3 berbanding 2. 3:2. Ya, nah sekarang foto kedua. 8 banding 6. 8 per 6. Kita sederhanakan dapat berapa? 4:3, Pak. 4 berbanding 3. Oke, jadi beda ya perbandingannya ya. Oke, Iya, Pak. sip. Iya, Pak. Terima kasih Dina. Nah, gambar kedua lagi nih. Masihlah Dina lah. Gimana Dina? Fotonya mungkin sama. Perbandingannya bagaimana Dina? Sama apa beda? Beda, Pak. Beda. Oke, ini sih sudah jelas beda ya. Karena gambar pertama dan kedua, Ya. panjangnya sama-sama 6, lebarnya yang satu 4, yang satu 8. Ya. Oke, terima Iya, Pak. kasih Dina. Next, gambar ketiga. Vika. Ada Vika? Ada, Pak. Oke, Vika, Bapak punya 2 buah persegi ini. Kira-kira dari 2 persegi ini, gambarnya identik sama atau ada perbedaannya? Ada, Pak. Apa perbedaannya? Ukuran. Ukurannya. Nah, sekarang perbedaan ukuran itu memiliki perbandingan yang sama atau tidak? Sama kayaknya. Beda, Pak. Beda atau sama? Beda kayaknya. Beda atau sama? Kayak contoh sebelumnya foto itu kan yang satunya 2:3, satunya 4:3. Oh iya. Beda. Oke, sip. Terima kasih. Masih lah, Vika. Gambar keempat. Ini ada dua segitiga. Yang satu segitiga sama sisi, yang kedua segitiga sama kaki. Ya. Yang pertama, bangunnya sama atau berbeda? Gambar yang pertama, Pak. Gambar pertama dan kedua itu sama atau berbeda?
Sama. Sama. Sama-sama segitiga. Oke, sama-sama segitiga. Nah, sekarang dua jenis segitiga ini perbandingannya sama atau beda? Sama kayaknya, Pak. Sama ya. Oke. Nah, Kayaknya. ya. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah Iya, contoh-contoh gambar yang menunjukkan konsep dari kesebangunan. Nah, sekarang Bapak minta sutarila. Ada sutarila? Ada, Pak. Nah, sekarang menurut kamu kesebangunan itu atau dua bangun dikatakan sebangun itu apa? Jika Hmm, kedua bangunan yang datar yang sebangun itu menurut saya itu adalah jika sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak itu sama besarnya, Pak. Oke, yang pertama sudut-sudut yang Yang bersesuaian. kedua itu jika sama besarnya, Pak. Ya. Yang kedua, masih ada? Yang kedua, sisi yang seletak itu sebanding, Pak. Oke, sisi yang seletak itu sebanding. Oke, kita lihat. Sebanding. Betul ya, disampaikan oleh Sutarila tadi. Dua bangun datar yang sebangun, nah ini memenuhi syarat satu. Yang bersesuaian atau seletak ini sama besar. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak juga sebanding. Nah, itu adalah konsep kesebangunan. Jadi, kita sudah sama-sama menemukan syarat ataupun ciri-ciri dua bangun datar dikatakan sebangun. Next, sekarang untuk lebih memahami konsep kesebangunan ini, kalian silahkan buka LKPD yang sudah Bapak share tadi pagi ya. Silahkan dibuka semuanya. Kemudian silahkan dikerjakan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Bapak kasih waktu karena soalnya hanya sedikit. Bapak kasih waktu 15 menit mulai dari sekarang. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, 15 menit sudah berlalu. Sekarang kita coba ya, nomor 1 sampai nomor 8. Nah, ini siap-siap. Bapak tunjuk satu persatu. Soalnya mudah-mudahan bisa terjawab. Oke, kita mulai soal nomor 1 dulu. Ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada dua buah trapesium ABCD dan EFGH. Nah, pertanyaannya, Bapak minta pendapat dari Dina. Ada Dina? Masih ada? Oke, kita lanjut di LKPD yang pertama, nomor 1. Nah, saya minta Dina. Ada Dina? Masih ada? Iya, Bapak. Oke, makin nyaring ya suara Dina makin sore nih. Nah, Dina, ini nomor 1 ada dua buah trapesium. Ada ABCD dan EFGH. Menurut kamu benar atau salah ini trapesium ABCD itu sebangun dengan trapesium EFGH? Benar atau salah? Salah, Pak. Karena? Saya lihat dari letak sudutnya sih, Pak. Oke, ya. Sip. Betul ya? Oke, nomor 1 itu bukan trapesium yang sebangun. Selain dari sudut juga karena bentuknya yang nomor 2 gambar EFGH itu tidak persis trapesium. Oke, nomor 2. Nomor 2 saya minta Arbaini. Ada Arbaini? Ada, Pak. Oke, silahkan Arbaini. Ada trapesium KLMN dan SPQR. Menurut kamu benar atau salah dua trapesium itu merupakan trapesium yang sebangun? Benar, Pak. Benar ya, karena?
Sudutnya sama semua. Oke, sudut yang bersesuaian atau seletak itu sama besar. Oke, lanjut. Nomor 3. Nah, nih, Martin. Siap. Oke, lanjut. Manakah di antara bangun-bangun yang Pak bisa besarkan lagi nak Pak? apanya yang dibesarkan nih, Tin? Oke. Ya, siap Pak. Siap. Nah, manakah di antara bangun-bangun berikut yang sebangun dengan lapangan sepak bola berukuran 100 meter kali 60 meter? Yang mana? Yang Tin? yang kedua kayaknya Pak. Yang kedua, 20 kali 15. Ya. Oke, alasannya? Tebak-tebak aja Pak. Tebak-tebak ya. Berarti Iya, Pak. besok kamu belajar menebak lagi ya, karena tebakannya salah. Aduh. Jawabannya yang pertama, dia sebangun dengan persegi panjang ukuran 15 cm kali 9 cm. Pakai perbandingan nanti kita ya. Nah, disinilah konsep perbandingan kita gunakan. Nomor 4, Pandu. Ya, Pak. Nah, nih, ada banyak bangun datar nih. Manakah di antara bangun-bangun berikut yang pasti sebangun? Pertama, jajar pinjang, pasti sebangun enggak? Pasti, Pak. Pasti. Yang kedua, trapesium. Kalau ada 2 buah trapesium, pasti enggak dia sebangun? Enggak kayaknya, Pak. Enggak, ya. Karena trapesium banyak ya. Ada trapesium sama kaki, ada trapesium sembarang. Nah, gitu ya. Oke. Kalau 2 buah persegi? Nah, pasti. Pasti. 2 buah lingkaran? Pasti. Pasti. 2 persegi panjang? Pasti. Yakin? Yakin lah, Pak. 2 persegi panjang belum tentu sebangun. Bisa saja Oh, persegi ngapa panjang. tuh, Pak? Karena salah satu bisa saja satunya itu memiliki panjang yang berbeda gitu. Oh. Ya. Oke ya. Mantap. Lanjut nomor 5. Nah, ini dia gambarnya. Bapak minta pika. Masih ada pika? Halo pika. Pika izin ke belakang nampaknya tuh Pak. Oke lah, kita lewat dulu. Nomor 6. Nah, ini dan nomor 6 nih. Ada 2 buah trapesium yang sebangun, ABCD dan PQRS. Dari sisi-sisi yang diketahui ini, panjang AB-nya berapa nih? Bapak minta Mai. Mai Sita. Berapa jawabannya, Mai? Bentar ya Pak, ngitung dulu. Oke, ditunggu. AB 12 betul nggak Pak? AB itu sisi yang bersesuaian dengan sisi apa di trapesium yang kedua? AB dengan PS Pak. Dengan PS. Oke, jadi menggunakan perbandingannya CD berbanding apa ya? CD berbanding dengan QR. Oke. Kemudian AB berbanding PS ya. Lalu AB berbanding dengan PS. Oke. Jadi dapat AB-nya berapa tadi? 12 ya. Dapat 12 Pak. Oke, sip, benar 12 cm. Nomor 7. Nah, ini nomor 7 kayaknya harus dipresentasikan ini. Nomor 7 Bapak minta dia. Sudah siap dia? Jawabannya sudah siap. Sudah Pak. Oke, Wah. Bapak pastikan yang ini ya. Ya, silahkan dia. Ditampilkan jawaban. Saya baru coret-coret nih Pak. Enggak apa-apa. Bapak mau lihat coret-coretannya malah. Justru coretannya yang Bapak mau lihat. Silahkan dia. Sebentar Pak. Kawan yang lain ada lihat belum ya? Belum Bu. Lihat apa? Belum ke? Belum nih dia. Atau kita pending dulu. Hesti dulu, Hesti. Saya ulangi. Oh Hesti loh ya. Coba kita Bentar coba Pak. Hesti dulu. Hesti nomor 8 ya.
Ya Pak, saya coba nomor 8 Pak ya. Oke, silakan. Tapi di sini saya masih coret-coret juga nih Pak, belum saya bagusin Pak ya, belum saya rapiin. Oke, nggak apa-apa. Masih original. Oke, ini dia. Nah, ini dia sedang presentasi. Ya, dia dulu lah. Sudah terlanjur dia ini. Dia dulu Pak. Ya, Oh iya, oke. Oh iya. Nah, ya. Ditampilkan hasilnya dia. nah, ini Pak, saya coret-coretnya kayak gini Pak. Udah belum Pak? Belum nih. Masih huruf D-nya yang muncul nih. Itu coret-coretannya hanya huruf D. Ada nggak Pak? Belum ada dia, belum ada muncul dia. Saya udah sesi dulu ya lah Pak ya. Oke lah, oke. Kasih kesempatan Hesti dulu. Bentar Ayo, kok Pak, saya ayo Hesti, silahkan Hesti. Ya Pak, ini saya lagi mencoba mempresentasikan ini. Udah ada Pak? Belum, Bu. Sudah ada belum Pak ya? Belum. Teman-teman yang lain ada belum nih? Belum ada? Gimana, Martin? Nampak belum, Tin? Apa yang nampak nih, Pak? Hesti mau presentasi, katanya nggak nampak-nampak nih dari tadi nih. Dia sekongkol dia berdua. Nih, giliran saya presentasi nggak bisa muncul-muncul. Martin, Bibir merah Hesti. ada belum Martin punya saya Martin? Bibir merah Hesti ya nampak tuh. Ini efek bibir merah nih nampaknya nih. Sampai bisa presentasi nih. Ayo Hesti, ditunggu nih. Aduh. Gimana Hesti dengan dia? Saya dulu ke Pak, coba lagi Pak ya. Cobalah. Dia lagi lah. Tunggu. Pasti Kak. Ada. Ini tempat presentasi saya kok udah aktif ya Pak? Tunggu sebentar. Ya Allah. Nah, gila Udah aktif nih, bisa dipencet. Ditunggu nih. Saya jangan dulu Pak ya, coba Pak ya. Coba dia, coba. Coba Pak ya. Pak, mohon maaf Pak, kayaknya nggak bisa nih Pak, saya presentasi Pak. Ya udah, enggak apa-apa. Dia aja lah dia. Perwakilan presentasi. Nomor satu Kayaknya dia. Pak, kayaknya belum bisa nih. Dia dulu Coba, aja, Pak, dia dulu bismillah. silahkan. Nah, udah belum Pak? Belum. Nah, ini dia Rindiani. Oke, dia. Nah, silakan dia. Coba dijelaskan dia. Akhirnya nampak ya Pak kan? Ya, akhirnya. Oke, silakan dia. Ya Pak. Jadi tadi kan ada karton sama foto Pak ya. Iya. Aku saya buatnya kayak gini Pak. Jadi kan tadi sisa ada foto nih di tengah-tengah, ukurannya 20 kali 30. Terus sisa karton di kanan, kiri, sama atasnya itu tiga. Nah, yang bawah itu belum ada. Jadi yang bawah itu saya misalkan X. Karena ukuran foto dan kartonnya sebangun, jadi kita pakai perbandingan 20, 30 ini dari panjang dari lebar dan tinggi foto, kemudian 20 tambah 3 ini dari lebarnya
Ya, dari lebar karton ini kan dari fotonya 20 Pak. Terus kanan karton 3, kiri karton 3. Jadi 20 tambah 3 tambah 3. Per tinggi kartonnya itu 30 ditambah 3 ditambah X. Oke. Lalu bawahnya lagi 20 ditambah 30 sama dengan 20 tambah 3 tambah 3 jadi 26. Per 33 ditambah X. Lalu dari sini 20-nya dikalikan dengan 33 ditambah X. Jadi saya kalikan silang, Pak. Sama dengan 26 dikali 30. Terus pakai sifat distributif. Hasilnya 660 ditambah 20X sama dengan 780. Nah, 20X sama dengan 120, X-nya sama dengan 6. Betul enggak, Pak? Oke, sip. Gimana, Martin? Jawaban dari dia itu tadi. Ada pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan atau masih kurang paham? Martin, gimana? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Ini pilihan yang sangat Iya, Pak. realistis ini dari Martin ini. Oke lah. Beri aplaus dulu untuk dia. Ya, terima kasih dia atas presentasinya. Oke, jadi untuk yang nomor 8 si Hesti di-share saja di grup kelas kita ya. Nanti kita bahas sama-sama di sana apakah yang sudah kamu kerjakan itu benar atau masih ada kekurangannya. Oke, jadi konsep kesebangunan seperti itu ya. Jadi dia lebih banyak penerapannya di bangun datar. Kemudian ada juga contoh kasus-kasus tertentu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu. Jadi intinya syarat dua bangun datar dikatakan sebangun tadi ada dua ya. Yang pertama apanya? Sisinya perbandingan sisinya sama ya dengan posisi yang bersesuaian. Kemudian yang kedua masalah sudut yang bersesuaian letaknya juga harus sama. Jadi ketika ada dua buah bangun datar yang memiliki syarat dua itu, maka sudah pasti bisa dikatakan dia adalah dua bangun datar yang sebangun. Oke. Ya. Jadi untuk menguji sudah seberapa jauh pengetahuan kalian terhadap konsep kesebangunan yang kita pelajari hari ini, nanti Bapak akan share tes formatifnya ya di grup WA. Silahkan kalian kerjakan, boleh berdiskusi bersama-sama, boleh dikerjakan mandiri. Nanti pada pertemuan berikutnya satu persatu akan presentasi ke depan untuk untuk menjelaskan hasil pekerjaan pada tesnya tersebut ya. Jadi bukan pada hasil akhir yang kalian dapatkan nanti, tapi bagaimana proses kalian mendapatkan hasil itu. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini dirasa cukup karena mungkin kalian juga sudah siap-siap akan pulang ke rumah masing-masing. Jangan lupa karena sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang dulu 3M sekarang menjadi 5M. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa agar kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari tanpa ada gangguan dan halangan. Oke, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada sore hari ini, Bapak minta ketua kelasnya, Dina, minta tolong untuk pimpin doa kawan-kawannya. Silakan Dina. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dina. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada semuanya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran di sore hari ini, walaupun dalam keadaan yang lelah ataupun mengantuk mungkin. Mudah-mudahan kita semua dapat belajar banyak pada sore hari ini.
Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dikasih aplaus untuk yang penghujung nih. Terima kasih Pak Ade. Iya, Bu. Memang agak beda ya, agak beda. Kalau kepala sekolah presentasinya agak beda. Itu nak Ibu Bapak. Terasa nak Bapak Ibu? Ya, Bu, terasa Ya. banget. Makanya diangkat jadi kepala sekolah. Pasti ada lebihnya gitu, Pak. Tentu sudah mengalami proses-prosesnya. Patut kita pelajari lah ya. Patut kita tiru. Jadi yang jelas itu pertama itu sangat santai, tenang gitu. Tenang dan mumpuni gitu dengan tingkah pola peserta didik yang aneh-aneh itu kan betah gitu kan. Nah, itu salah satu ciri itu betah benar gitu, betah ya. Saya kira itulah sebenarnya bagian dari spiritual dan sosialnya juga yang tidak terumuskan di dalam tulisan itu, tidak terumuskan detail, tapi dalam prakteknya itu terasa gitu ya, spiritnya dibangun ya, semangatnya dibangun ya, komunikasinya terbangun gitu ya. Hanya memang ini bukan hanya Pak Ade saja, terkesannya gini, rata-rata ini komunikasi antar peserta didiknya yang diingatkan juga oleh Pak Sona itu yang mungkin agak kelewat ya. Tapi keaktifan peserta didik oke, rata-rata bagus, Pak Ade bagus ya. Jadi optimal lah Kaktik peserta didik ini ya, sesuai dengan permintaan K13 ini. Itu kemudian di proses itu coachnya jalan, cuma agak samar-samar di akhir gitu Pak Ade, karena mungkin tadi karena soalnya pun tidak diungkapkan ya Pak Ade ya, soal tes yang terakhir kan. Nah jadi tidak kelihatan hasil seperti apa respon siswa, atau ya itu masih proses, soalnya masih proses panjang ya. Karena ini Pak Ade, betul kita menghargai proses, tetapi kalau ikatan RBM itu RR itu base hasil itu apa ya? Manajemen. Pokoknya dia itu manajemen berbasis hasil. Jadi target kita terakhir itu sebenarnya hasil. Hasilnya tentu hasil yang optimal, tapi sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran. Ya, kita tahu rumusan tujuan pembelajaran turunan dari kompetensi dasar. Dari kompetensi dasar itu dasarnya turunan dari KI 1, 2, 3, 4. Jadi muara-muaranya itu jangan tidak terlalu nampak. Memang dia tidak langsung menjelaskan ini menjawab KI 1 jadi enggak, tetapi dalam proses itu terasa ya Bapak Ibu. Nanti saya kira itu Pak Ade dah agak terasa dia di KI 1, 2, di pengetahuannya tadi mungkin karena tidak terungkap aja, tapi saya yakin di RPP-nya itu ada ya. Jadi hotsnya di tingkat pengetahuannya maupun di prosesnya dalam menggali tadi memang sudah terasa, cuman saya tidak melihat di evaluasinya. Kemudian di penutup itu selalu ada dua hal. Hal pertama itu adalah peserta didik yang menyimpulkan, jangan guru. Kalau keliru guru menambahkannya tentu ya, kalaupun tidak pas itu. Yang kedua ada refleksi. Jadi refleksi bagaimana sih kenyamanan mereka belajar hari ini menyangkut materi kesebangunan ini ya. Bagaimana pengalaman dalam hidup Anda peserta didik berkenaan materi kesebangunan. Hal-hal begitu di refleksi itu diungkapkan terus.
apa yang membuat mereka juga ada kendala, atau bagaimana kayak tadi Ibu siapa Ibu Diaka, siapa tadi Ibu Dinaka, bagaimana saya menjelaskan. Nah, silakan peserta didik beri masukan. Ya, tidak ada hubungannya dengan nilai misalnya, kan anak-anak ini takut juga protes, takut nilai tak bagus misalnya kan. Bukan protes, maksudnya masih ngasih masukan, itu juga bisa. Jadi macam-macam refleksi itu. Refleksi itu kan melihat kembali apa yang sudah proses dilakukan ya. Jadi pasti proses itu kan pasti ada plus minusnya, ada apa tantangan peluangnya, ada kekuatannya, tapi kadang ada juga yang sisi yang perlu kita perbaiki gitu. Saya kira sangat baik Pak Ade, terima kasih banyak. Saya kira Pak Ade bisa pertahankan ya, mungkin ada beberapa catatan tadi saya kira tinggal memoles itu tidak soal ya. Karena kepala sekolah pasti sudah mengalami semua peristiwa-peristiwa ini, tinggal kita tidak pungkiri ya, posisi manapun Pak Ade kepala sekolah atau saya di perguruan tinggi atau Pak Sona di sebagai instruktur, perkembangan teknologi, keilmuan dan perkembangan strategi ya, mungkin ada juga ketemu konsep-konsep baru, itu tidak kita pungkiri. Inovasi-inovasi itu selalu ada ya Pak Sona ya, mungkin itu saya pikir bukan itu tidak terkait dengan posisi manapun gitu, termasuk Pak Ade kepala sekolah pasti terasa mengikuti apa dinamika perkembangan termasuk saya. Saya juga merasa kadang banyak hal yang soal teknologi ini jujur ya. Anak saya kebetulan yang pertama tuh programmer, jadi dia memang cepat kalau yang gitu-gitu itu terkoneksi cepat. Nah, persoalan mamanya nih gatek, jadi kalau dipandu lewat HP itu kadang-kadang masih tak tak connect gitu. Tadi mau ayo cepat datang ke tempat kerja. Jadi anak-anak muda sekarang ini lebih mumpuni, lebih apa, apalagi Bapak Ibu ini orang-orang muda ya, Pak Saidi ya, dibanding Pak Saidi mungkin lebih muda mereka ya Pak Saidi, atau sebagian Pak Saidi. Ya, mereka lebih muda Bu. Lebih muda, jadi lebih energi, lebih apa, adaptasinya dengan teknologi itu cepat. Apalagi Pak Pandu nih, macam-macam tawarannya kemarin di proses dia itu kan, entah perkawinan ini itu ini, Pak saya dia bisa baca, oh dia gunakan program ini Bu Silvi, dia gunakan program, saya malah bingung yang program mana lagi gitu. Tapi saya catat saya dah malam itu saya tanya anak saya, yang ini program ini, oh ya ma ini. Baru saya agak kurang Pak Pandu, ketika Pak Pandu baru itu enggak saya. Enggak ngeh gitu, yang ngeh itu saya hanya melihat proses pembelajarannya ya gitu kan. Kok enak aja Pak Pandu itu set sana set sini muncul gitu kan. Nah jadi saya kira itulah kelebihan teman-teman, dan ini juga sebuah pembelajaran buat saya juga ya, walaupun saya 2 tahun lagi pensiun, tapi saya rasanya tetap ingin belajar gitu ya, sebatas yang saya mau dan suka juga, dan mau tidak mau ya karena situasi ini. Karena jujur saja kami juga di kampus Bapak Ibu di era ini tuntutan juga tinggi, jadi kami juga harus menyusun DKD, perencanaan, ya, evaluasi yang lalu, apa rencana ke depan. Jadi semua itu dibuat Bapak Ibu, jadi tidak asal mengajar mata kuliah ini jadi enggak, ada RPS-nya, panduannya gitu, pokoknya lengkap gitu Bapak Ibu. Jadi sama, tuntutannya sama gitu. Nah, kalau yang sekarang PPG ini tuntutannya kita ada perintout, Bapak Ibu bisa baca di situ panduan-panduannya. Tapi itu kan tidak cukup di situ. Kita juga harus, kadang saya masih cek juga, cari referensi yang sesuai. Saya kira itu mudahan juga sama, seperasa kita, seoptimis kita juga sama ya, memiliki perbaikan lebih baik ke depan. Saya percaya Bapak Ibu ini orang-orang pilihan kok. Masih banyak yang belum kesempatan ikut PPG ya Pak Sona ya. Ya. Bapak Ibu ini menjadi pilihan betul ini, bisa ikut ini. Masih banyak orang mendambakan kalau ikut ini. Nah sekarang ada penerimaan PNS nih,
Nah, penerimaan PNS kan juga ada syaratnya. Guru-guru sudah pernah mengajar, mengalami KK berapa gitu ya. Ya, saya kira ini kesempatan juga bagi Bapak Ibu yang masih berkeinginan di PNS umur di bawah 35 tahun, 35 ya maksimal. Ya. Oke, Pak Ade Arianto ya. Ya Pak. Arianto. Ya, karena udah kepala sekolah pasti udah informasi sudah banyak ya Pak Ade ya. Udah banyak informasi yang didapat gitulah ya. Apalagi tentang pengembangan sekolah, ya, pengembangan sumber daya SDM baik untuk guru atau siswa ya. Apalagi tentang pengembangan kurikulum ya Pak Ade ya, pasti sudah dapat informasi banyak gitu ya. Iya Pak. Ya, Pak Ade tadi secara keseluruhan dari kegiatan pendahuluan ya, dari pemaparan pendahuluan, dari kegiatan inti, kemudian di penutup juga tadi sudah ada kesimpulan-kesimpulan dan evaluasi yang sudah Pak Ade sampaikan gitu ya, atau laksanakan lah gitu ya dalam per-teaching ini. Ya, saya pikir itu sudah merupakan hal poin yang positif ya, yang bagus ya untuk penilaian dalam praktek pembelajaran ya. Aduh. Nah, hanya tadi ada beberapa hal mungkin Pak Ade masukan saja dari saya mungkin ya. Yang pertama tadi itu Pak Ade kan tentang PBL ya. Iya Pak. PBL ya Pak Ade ya. Iya Pak. PBL gitu ya. Jadi sebenarnya tadi untuk apa? Untuk LKPD-nya ya. Sebenarnya Pak Ade sudah langsung ke permasalahan-permasalahan sebenarnya ya. Masalah permasalahan dalam apa? Soal pemecahan masalah sebenarnya ya. Jadi tidak perlu lagi yang tentang apakah 2/3 itu sebangun iya atau tidak, itu sebenarnya tadi di awal tadi sudah mesti Pak Ade finalkan ya. Nah, saya kasih contoh tadi di awal tadi itu sepertinya belum masih ada yang kurang gitu Pak Ade ya. Contoh lah tadi itu waktu Pak Ade menanyakan ya serta didik tentang 2 persegi ya. Iya. Apakah 2 persegi ini memiliki perbandingan yang sama atau berbeda kan gitu kan? Iya Pak. Gitu. Tadi dari foto kan, dari foto tadi sudah bagus ya. Oh ini ada sisi-sisinya. Oh ini 2/3, ini 3/4 ya gitu. Kalau kemudian ada yang lagi 4/berapa tadi ya. Nanti disederhanakan, oh ini tidak sama ya, berbeda gitu ya. Nah, tadi waktu persegi itu 2 persegi itu ada yang menjawab berbeda, terus tidak ada tindakan gitu Pak ya. Oh iya, iya Pak. Nah, itu satu contoh Pak ya. Jadi saya meninjau dari materinya gitu Pak ya, dari penguasaan, karena ini penting bagi kita, karena tujuan utama kita memang ya agar pemahaman konsep tentang materi peserta didik itu baik kan gitu ya, baik gitu ya. Jadi kalau memang seperti itu mestinya Pak Ade mungkin melemparkan ke siswa yang lain, mungkin siswa lain ada yang tahu gitu ya. Nah, paling tidak di finalnya itu mesti disampaikan, oh misalkan persegi ini panjang sisinya 2. Persegi kan sama kan? Nah, 2 kan. Kemudian yang satunya 5 gitu. Nah, langsung dibandingkan aja kan? Itu konsep finalnya. Kalau misalkan tidak ada yang tahu, tapi kalau ada yang tahu dilemparkan ke siswa lain itu lebih baik gitu ya. Lebih baik. Nah, itu yang kita harapkan. Disitulah kita melatih peserta didik kita ini atau siswa kita itu supaya mereka berpikir kritis gitu ya.
ya, atau critical thinking ya, bahasa kerennya. Nah itu. Kemudian yang kedua itu untuk simbol Pak Ade. Nah, di awal kan tidak ada sedikit menyinggung masalah simbol ya. Nah, ternyata di soal di LKPD latihan itu langsung trapesium ABCD langsung gunakan simbol kongruen dengan ini gitu. Nah, kalau memang mau seperti itu, mestinya dimunculkan ada memancing siswa untuk bertanya, kan gitu kan? Karena mereka enggak tahu itu simbol itu, enggak tahu tuh pasti itu ya. Karena ini kesebangunan awalnya kan Pak De ya, tentang SMP kelas 9 ya, kalau tidak salah ini materi. Kelas 9 Pak, ya. Ya, saya tidak begitu paham ya, karena SMK tidak ada tentang itu kesebangunan. Tapi yang saya tahu ini adalah materi SMP kelas 9 dan mereka belajar kesebangunan itu hanya 1 kali saja di kelas 9 ya, 1 bab. Berarti mereka sebelumnya tidak mengetahui tentang simbol-simbol kesebangunan itu ya. Itu. Nah, karena ini adalah masanya peserta didiknya adalah guru, ini tidak ada yang bertanya gitu kan ya Pak Ade. Iya. Jadi sebenarnya kalau ke siswa itu mesti ada tuh, ada skenario seperti itu gitu ya. Nah itu, ya mungkin itu Pak yang bisa saya ini ya mungkin untuk PBL-nya tadi mungkin perlu lebih fokus lagi lah ya, lebih fokus lagi gitu ya. Nah, karena di LKPD itu saya lihat awalnya itu ya menjawab iya atau tidak, kemudian di nomor-nomor terakhir itu baru ada soal ini ya, ada soal tentang foto ya, kemudian ada satu lagi tadi yang belum sempat terselesaikan. Nah saya pikir kalau Pak Ade fokus ke soal tentang foto dan mungkin ada satu lagi tentang yang lain itu tidak perlu awal tadi, mungkin waktunya cukup gitu ya. Iya Pak. Nah itu yang didiskusikan gitu ya, diskusikan. Untuk yang konsep-konsep awal seperti yang ini trapesium itu sama, hanya cukup pengamatan aja. Pengamatan Pak Ade tampilkan gambar, tampilkan sudut, ya. Oh ini sudutnya sudah sama, yang bersesuaian kan. Nah, kemudian sisinya udah sebanding, oke kan gitu kan. Nah itu di persepsi, di penjelasan awal itu Pak Ade sudah tampilkan itu sedikit ya. Nah masuk ke LKPD itu sudah soal pemecahan masalah itu. Mungkin itu ya Pak Ade ya. Iya Pak. Oke. Ya, masukan dari saya Pak. Intinya sudah bagus ya Pak Ade. Silakan untuk dikembangkan ya. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Semangat. Jadi mudah-mudahan apa yang didapat dari per-teaching tanggal 8 yang lalu ya kalau salah ya, 8 ya? Iya, tanggal 8 Pak. Ya, tanggal 8 dan kemudian ini tanggal 20, mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman bagi Bapak Ibu untuk menambah pengetahuan ya dari masukan-masukan baik Bu Sylvia Sayu ya maupun saya. Nah, kalau saya ini hanya teori dia sebenarnya saya kurang ini ya. Kurang banyak juga paham gitu ya. Tapi karena prakteknya mungkin saya lebih dulu ya melaksanakan, kemudian pengembangan ilmunya lebih dulu saya dapat ya. Jadi saya lebih mengetahui atau lebih banyak tahu sedikit ya dari Bapak Ibu. Sebenarnya kalau masalah kemampuan, kehebatan Bapak Ibu lebih hebat dari saya ya. Betul. Mungkin itu aja masukan dari saya, Bu Sylvia. Silakan Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Makasih Pak Saidi Sona. Jadi ini Bapak Ibu, kita kan waktunya dibatasi. Dan sebab itu bagaimana Bapak Ibu menyeimbangkan waktu, karena 5 komponen pembelajaran itu mesti tersampaikan semua gitu. Bagaimana